Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita coba mengingat kembali materi 3 minggu yang lalu. Kita sudah belajar garis, belajar arsir dan bayangan. Lalu belajar juga apa terakhir ya? Raut objek. Raut objek adalah belajar mencerna, melihat dari bentuk yang ada lalu diterapkan ke gambar, ke bidang 2 dimensi. Dengan cara kemarin kalau masih ingat, tahapan-tahapannya adalah menggambar massa yang besar dulu, lalu dibagi proporsinya agar sesuai, lalu barulah kita terapkan detail-detailnya. Seperti itu. Nah, kali ini kita coba aplikasikan di kompetisi Galnas yang challenge-nya Galnas yang baru kita baru akan sebenarnya deadline-nya akan segera berakhir sih, tapi kita coba aja berhubung temanya elemen-elemen eksterior, jadi kita coba aplikasikan, kita ikut aja challenge-nya ya, walaupun lewat. Kalau yang bisa submit sebelum waktunya itu bagus, tapi kalau misalnya sudah terlewat kita tetap coba aja buat challenge ya. Jadi pertama-tama kita nanti teman-teman pilih salah satu lokasi, jadi ada 3 pilihan lokasi. Silahkan menyelesaikan satu gambar saja, termasuk gambar raut dan arsirnya, seperti itu. Kali ini saya akan mencoba buat yang lokasi jam gadang dulu, oke? Ini kalau dilihat dari Google Maps-nya, Google Street View-nya, maka titik horizontal, garis horizontalnya agak sedikit tinggi ya, karena kan dia diambil dari dari atas mobil, kameranya kan di atas mobil. Tapi kita coba ikuti saja, sepertinya juga akan menarik karena objek kita itu cenderung sesuatu yang tinggi dikelilingi oleh lapangan yang luas. Jadi kalau misalnya dari angle-nya ini akan lebih tampak suasananya. Tetapi fokus tugas kali ini, rekan-rekan semua, fokusnya adalah menggambar objeknya terlebih dahulu, tetapi diselesaikan sampai teksturnya. Sementara untuk lingkungan sekitarnya nanti kita bukan menjadi fokus utama, tetapi kalau sempat menyelesaikan juga akan lebih baik nilainya nanti. Oke, kita coba cermati jam gadangnya. Nah, untuk jam gadangnya, kalau saya sih lebih suka rule of third ya. Jadi kalau di media kita punya satu media, kalau kali ini kita media A3. Jadi bayangkan itu dibagi menjadi 9 kotak. Kurang lebih itu pakai feeling aja ya, pakai 9 kotak seperti ini. Kelihatan nggak ada intersectionnya di sini? Itu kalau saya sepertinya komposisinya akan ditaruh di sini deh, karena fokusnya ada di 2 titik. Jadi ada 3 tuh, saya sepertinya akan bekerja di daerah sini aja supaya komposisinya nanti berat di sini, lalu sisanya adalah menggambarkan suasananya. Oke, kita mulai aja ya. Teman-teman, tadi kita sudah menentukan horizontal line. Lalu kemarin cara mencerna bentuknya adalah kita lihat bentuk umumnya dari jam gadang adalah dia kotak-kotak tingkat ke atas, dominan unsur vertikalnya gitu ya. Kalau saya lebih memilih menggambarkan vertikalnya dulu. Dari situ saya dapat proporsinya, karena nanti kita mulai pengenalan pakai perspektif ya. Jadi nanti pembagian per kotaknya bisa 1, 2, 3 gitu. Seperti itu kita mulai ikut ada sense logika perspektifnya seperti itu. Oke ya. Kurang lebihnya ini sisi yang di yang batu-batu bata di bawah.
gitu ya, karena untuk pagarnya yang besi itu jatuhnya di titik garis horizontalnya jatuhnya di situ. Jadi kita tentukan proporsinya di sini. Lalu ada berapa kotak ke atas, ada, jadi ini pedestalnya, lalu ada 4 tingkat ke atas, lalu baru atap yang sangat berkarakter itu ya, ala jam gadang yang ikonik banget seperti itu. Ini sampai sini. Lalu ada proporsinya, kita ulangi lagi soalnya sepertinya mirip-mirip ya. Jadi ada segini, oke, jatuhnya di sini, jatuhnya di sini, jatuhnya di sini. Udah kan, berarti ada berapa kotak. Lalu ini satu lagi di sini. Nah, jadi ini yang bentuk kotaknya sampai setinggi ini. Lalu kita tentukan miringnya. Lalu kita tentukan miringnya segini. Kira-kira, lalu ini menentukan miring yang kedua. Karena ini nanti bisa jadi patokan kita vanishing point-nya atau titik hilang. Gitu ya. Lalu kalau ini miringnya segini, kira-kira ketemunya di kertas kan di luar kertas. Jadi miringnya ini sekitar segini. Atau bisa kira-kira aja. Gitu ya. Lalu seberapa masanya begitu kita lihat di ini di kertas, kita lihat proporsi kotaknya. Karena sketsa kita pakai feeling gitu ya, jadi kurang lebih dia seberapa ininya. Gitu ya. Terus ini ada bagian yang maju. Nah, ini kan ikut sini. Majunya seberapa? Majunya segini. Jadi yang penting logikanya benar. Semakin mendekati horizontal, semakin mendatar. Seperti itu ya. Ini seberapa? Segini kan. Ini maju seberapa? Kan ada ini nih tangga. Oke, segini. Ini bisa dilihat saya pegang pensilnya agak ngambang dan juga mengguratkan garisnya juga agak ngambang, karena nanti bisa nggak usah pakai penghapus saja, kalau salah tinggal ditebelin begitu mencapai garis yang lebih akurat. Ini untuk railingnya. Lalu kurang lebih miringnya segini mungkin ya. Tuh, ini kita sudah dapat masa yang tangganya. Lalu untuk kesininya mungkin segini ya, untuk ke sini ya. Oke, lalu seberapa tebal bawah pedestalnya? Pedestal atau nggak bagian kaki? Ininya bagian bawah kayak Candi Borobudur tuh ada kakinya. Ini juga ada kakinya, bagian yang lebih lebar dari segi struktur ya. Misalnya kurang lebih segini proporsinya kan? Oke, lalu ya segini, ini seberapa? Segini. Lalu ini kan masa besarnya ini ya, tapi kan dia semakin mendekati ini kecil, jadi nggak masa besarnya, bidang besarnya
lalu kita hubungkan pakai logika titik hilangnya tadi gitu. Tapi mungkin ini proporsinya terlalu gendut gitu kan, jadi bisa saja kita kurangi di sini. Ini kan mengecil, karena ini selisihnya tidak terlalu besar, jadi kita bisa menguranginya pakai menimbulkan kesan berjenjang aja, tapi nggak usah yang pakai akurat banget gitu. Coba dirasain proporsinya udah bener apa belum, seperti itu kan. Lalu di ujung sini itu ada railing di atas. Railing di atas itu cara menggambarnya, berarti kan ini dia dari segi sini maju, sedikit ditambah, ini sedikit ditambah. Di sini ini kalau saya gambar putus-putusnya kan di balik sana ada segini, tambah seperti itu kan, seperti pakai topi. Lalu seberapa majunya, kurang lebih sepertinya kok segini bu gitu kan. Lalu ini segini misalnya, kasih ketebalan kan, lalu kasih ketebalan lagi. Ups, goyang-goyang ya. Gini sudah ya, kan ada topinya. Lalu ada railingnya sedikit lebih tinggi. Oke, kurang lebihnya segini. Lalu ada segini, sedikit lebih masuk ya kan, seperti itu. Lalu di atasnya lebih mengecil, bagian puncaknya itu lebih mengecil. Seberapa selisih ininya bisa kita tunjukkan pakai selisih ini ya, mungkin segini, lalu mungkin ini masuk segini, seperti itu. Lalu seberapa tingginya, mungkin segini. Lalu ini segini. Kan ketemu di titik, kan yang kita jadikan panduan adalah titik ini ya proporsinya. Tadi kita mulai dari sini, lalu ada repetisi 4 tingkat. Dari sini ke sini jaraknya sama, jadi kita ulangi lagi. Sisanya tinggal kita tarik garis lagi, garis perspektif gitu ya. Tadi sedikit penjelasan buat langkah yang udah kita tempuh. Gitu. Lalu ada apa? Titik tengah ya, titik tengah dari untuk bikin atapnya. Bisa pakai filling, tapi kadang kan kurang pas. Tapi ininya kemarin cari titik tengah. Ini ada bidang 1, 2, 3, 4. Cari titik tengahnya, pakai kira-kira ya silahkan. Tapi kalau mau akurat seperti ini tariknya. Gitu ya. Dia lebih tinggi. Seberapa tinggi? Itu dia mungkin bisa 1 tingkat lagi bu, segitiganya yang ini loh, segitiganya. Ulangi lagi gini, kira-kira tarik lagi pakai perspektif kalau mau gitu ya. Terus hubungin gitu kan. Tapi atapnya gimana? Dia kan agak maju, agak miring seperti itu. Lalu di tengah-tengah dia ketemu bu segini gitu ya. Lalu ditarik titik ini hubungkan ke titik ini seperti itu. Lalu untuk segitiganya tadi caranya buat, bisa ikut perspektif lagi, bisa ikut kan gini,
gini kan, karena dia kan dari satu titik. Vanishing point kan ada di sini, tapi nggak di dalam kertas nih kebetulan. Kita kurang lebih berarti kan dari titik ini maju segini, gitu kan? Gambar aja, karena dia menjorok, menggambarkan kesan menjorok seperti itu. Ini juga seperti ini, gitu. Jadi tahu asalnya ya. Jadi kalau saya dekat ini seperti ini, kelihatan nggak? Gitu. Ini tadi yang maju ke sini. Mana lagi? Yang di sini kan ditarik berdasarkan titik yang sini. Kalau yang sini berdasarkan titik yang sini. Perkiraannya ya nggak datar juga dong, kan bisa gini, kan ikut perspektif. Nggak harus akurat, tapi kan logikanya benar. Saya ulangi lagi ya. Seperti itu. Nah, ya kurang lebihnya seperti itu kan. Ini detailnya ada turun seperti ini ya, turun. Oke. Dari sini, apalagi setelah masa terluar. Jadi masa gambaran besar. Kemarin setelah gambaran besar ada apa? Ada detail, bikin detail berarti gimana? Kalau misalnya kita garis tengah satu gini kan aneh ya, nggak proporsional. Jadi supaya benar, ini adalah tips andalan kemarin. Bagi dua buat naruh jendela gini ya, tipis aja kan. Sebenarnya kita cuma butuh titiknya ini, titik ini nih di situ kan. Kenapa sih? Buat menentukan jendelanya tadi gitu. Jadi misalnya berarti nih frame dalamnya di sekitar sini nih ada jendela bu. Kok jendela, apa, motif dekat pinggirnya ada motif. Nempel nggak nih? Ini nggak nempel. Tinggal dicermati aja karakternya seperti apa gitu kan. Tadi dari titik tengah kok ini yang ada bulat, kemarin bikin bulat gimana? Bikin bulat itu nih, kalau sudah banyak berlatih bikin bulat akan lebih mudah. Kalau gini kan aneh ya. Kalau untuk gambar kecil kan bisa oke lah, masih oke. Tapi kalau untuk besar, seberapa miringnya kalau feelingnya belum terlatih, kurang lebih seperti itu. Lalu ada apa lagi? Ada detail di sini. Kelihatan nggak? Kita ya di pinggir aja kita bikin dulu ya. Kita plot dulu nih, kayak ini ada hitam-hitam, ada garis-garis nih di sini. Ada garis-garis di sini. Lalu di sini juga. Di sini juga. Mulai ada bentuknya. Ini kan aneh, harusnya ditarik gitu kan, gitu. Lalu di sini apa yang perlu didetail?
berarti kan ini ada seperti tangga bagi dua ya. Oh ini tuh dia mepet sini, berarti ini mungkin ini segini railingnya gitu kan, ini juga di sini nanti. Kita bikin kotak dulu aja. Itu kan gitu. Lalu ini yang garis-garis railing di sini, railing besi pegangan itu nanti aja. Yang lebih dominan adalah garis ini tadi ya, titik tengah tadi buat patokan apa? Oh, tengah-tengahnya segitu. Berarti ini di sini jendelanya 2, di sini jendelanya 2, ikat perspektif. Ini kok miring, pasin aja gitu. Lalu akan ada ketebalannya dikit nanti di bagian detail. Nah, ada waktu nebelin kelihatan. Lalu ada apa lagi? Terlalu gelap nggak? Lalu di sini ada tengah-tengah. Yang di sini dibagi 3. Lalu di sini ada lagi. Di sini ada lagi. Di sini ada lagi, di sini ada lagi. Gitu ya. Lalu di sini apa yang lebih beda? Ada pintu. Tingginya seberapa? Segini aja, segini aja. Benar? Masih kesannya flat ya. Ada ketemu titik apa? Ketemu titik sini. Ditarik perspektif. Misalnya mau nggak aneh, nggak mencong. Gini. Gitu. Lalu ada detail apa lagi? Segini ya. Gitu ya. Ini ada ketebalan lagi, silahkan kalau mau dibuat gitu. Lalu ada apa lagi? Ada ini kan barisnya segini ya, bagi 3 tadi. Tuh kedalaman gitu. Lalu ini setelah ini cukup detail kan di bagian jamnya. Kita mulai buat lingkungan sekitarnya. Kita plotin dulu. Kurang lebih ini ya. Kita plotin apa? Berarti kan ada pagar di sekitarnya. Seberapa ya itu ya? Berarti kan kurang lebih ini titik tengahnya. Kurang lebih segini. Lalu mungkin segini. Lalu kita buat sepertinya terlalu jauh. Segini aja. Gini ya. Kita buat pagarnya. Oke, sekarang kita sekalian menebalkan garis sambil membuat arsir. Jadi ini dia di sini ada detail seperti ini. Yang dominan adalah horizontalnya.
lalu horizontal lagi, kameranya goyang-goyang, saya ke distract. Ini kan kita dapatkan kurvanya ini, tetapi dia kan seperti pipih, ada list plangnya. Maaf kameranya goyang-goyang ya. Lalu ini ada detail seperti itu. Karena fotonya kurang jelas, jadi kita biarkan aja. Sedikit transparan karena dia adalah sepertinya bagian kaca ya. Tuh. Oke. Lanjut. Lalu di sini ada ini ya, profil yang karakter utamanya kan ada profil-profil tepinya tuh. Di sini ada lagi profil. Lalu di sini ada lagi profil. Itu kan yang paling timbul. Aja ditarik ke bawah. Lainnya simplifikasi.
Jadi dari bentuk yang sebenarnya itu nggak harus garisnya sama persis, tapi bisa disimplifikasi gitu. Jadi seperti di sini ada sebenarnya ada list gitu kan, kita bikin aja bentuknya seperti ini juga bisa, asal kesannya kan sketsa kan tentang kesan, menyampaikan kesan ide ya, bisa seperti itu. Sekarang kita masuk ke arsir ya. Kemarin kan ada balok, cahayanya kan dari sini ya, berarti sisi yang sini ini akan kita render lebih terang daripada yang sini. Sisi sini lebih gelap daripada sisi sini, batasnya tengah ini. Berarti otomatis dong jendela ini dia akan gelap. Kita saja sudah membentuk kedalaman kan. Ini bisa rekan-rekan semua bisa belajar dari Google Street View-nya. Kebetulan mataharinya cukup curam ya. Jadi ada frame luarnya. Gitu. Ini kan ada bukaan di bidang, lalu ada ketebalan, bukaan, ketebalan, lalu ada bidang kaca yang dia di dalam. Lebih gelap dong, kita hitamin. Mana gelap terang kan kita langsung tahu, kelihatan ya itu kalau oh itu berarti lebih gelap, tidak terkena sinar, seperti itu. Lalu yang kelihatan lagi sisi sini,
Ini kemarin yang di dekat lekukan, maka dia akan lebih gelap. Angle-nya kan seperti ini, berarti ini segini. Nih. Lalu untuk tekstur menunjukkan kalau ini ternyata bawah kan teksturnya agak berbeda sendiri, jadi pakai batu bata kan menggambarkannya sih. Kalau detailnya lebih besar lagi maka lebih baik mengikuti perspektif. Caranya bisa dengan pakai garis-garis yang signifikan dulu, baru nanti dibagi lagi. Itu bisa pakai kecil-kecil juga nggak apa-apa. Biasanya kalau dalam interior atau sketsa bangunan kita akan sering menemukan yang harus dikasih adalah render kayu, batu bata, batu, seperti itu. Biasanya akan sering digunakan, banyak kesempatan untuk menggunakannya. Kaca untuk permukaan yang kilat. Ini karena dia gelap dan ada tekstur di plafonnya. Kalau saya sih lebih suka menggunakan arsir yang sesuai teksturnya dia. Jadi sekalian menggelapkan area tersebut, tetapi juga sambil menunjukkan tekstur. Jadi kan arahnya perspektif seperti ini tadi ya. Ini kan tambahan karena dia sedikit condong turun gitu kan.
arsirannya lebih baik. Kalau saya sih lebih suka, jadi bisa kombinasi antara pakai hatching maupun cross hatching. Ini kan hatching karena searah dengan tekstur, karena kalau terlalu banyak garis juga tidak menunjukkan material gitu ya. Ini juga alurnya kan seperti ini. Makin sini semakin pekat. Untuk ini, jadi kita harus paham arahnya tadi, datangnya cahaya dari mana. Karena untuk setelah diberi ketebalan, itu kan menentukan area mana yang hitam. Sini area hitamnya lebih sedikit daripada yang di sisi sini ya, karena dia kan lebih terang. Contohnya di sini bayangannya hanya dekat yang bagian yang timbul-timbul aja. Di sini bagian gelap karena pintu terbuka sepertinya. Seperti itu. Lalu sekitarnya suasananya bisa ditambahkan, seperti di sekitar sini ada pohon, kita gambar tajuknya dulu, misalnya pusatnya di sini, lalu gitu ya, sana. Jadi dari titik sini, lalu sini.
Bisa dilihat cara saya pegang pensil, agak jauh ya. Nanti kita juga akan mempelajari menggambar vegetasi nanti di minggu-minggu selanjutnya. Ini fokusnya sekarang, tugasnya teman-teman lebih ke bangunannya, untuk perspektif dan juga ini ya, vegetasi lainnya itu saya hanya menunjukkan awalnya seperti pengenalan. Di sini tajuknya ada yang pohon ini cemara, di sini ada bangunan lain. Di gambarnya tipis-tipis aja nggak apa-apa dulu. Nah, fokus kita lebih ke elemen ini. Di sini ada tanaman. Perspektif itu sebenarnya kalau dalam sketsa ya supaya biar dia lebih nyata, lebih believable. Di sini ada tanaman-tanaman kecil. Jadi dari masing besar lalu kita bangun atmosfernya. Seperti ini ada yang poles, batas gitu kan. Sini ada pot sampah. Jadi sebenarnya dari guratan-guratan yang berulang tipis-tipis saja tuh bisa membangun sebuah bentuk.
Dari masa ini buat scribbling dikit jadi tanaman. Lalu kita buat kerumunan. Lalu dari tajuknya ini kita buat sedikit lebih detail. Kita pakai teknik scribblingnya. Main tebal tipis. Jadi tadi waktu kita membentuk tajuknya itu ada titik terluarnya, ada garis luarnya. Di sini nih dari gelap ke terang kita buat tekstur daun bertahap. Lalu buat batangnya nggak lurus-lurus gitu, tapi sedikit ngambang dalam bikin garisnya. Lebih berkelok-kelok.
seperti itu. Garisnya bisa random. Jadi ini seperti kumpulan daun kan. Batasnya di sini tuh jelas. Kalau ini lebih gelap. Karena tajuk yang di bawah kan tidak kena cahaya. Gitu. Ini kalau garisnya aneh bisa didetail down lagi. Itu. Seperti misalnya ini cahaya dari sini, berarti ini lebih gelap dong. Anggap aja dia kayak bola, lebih gelap kan. Bikin aja teksturnya random, namanya juga daun. Lalu bikin tekstur luarnya. Lalu arsir scribbling. Kasih tekstur lagi. Karena kan daun pasti bertumpuk-tumpuk. Tuh. Kalau ini dahan, pegang pensilnya agak jauh. Yang gelap kan. Lebih gelap. Karena kan bayangannya ini diterima oleh ini. Bayangan dari tajuknya itu diterima oleh dahannya ini. Ini kan bagian ini lebih belakang. Oke, buat kerumunan lagi. Orang duduk. Saya kan dari sini kena sini. Tidak ada sini, ini gelap.
Ini sepertinya ada seperti ini ya. Tarik lagi gini. Kan ada tekstur batunya. Oke, kurang lebihnya seperti itu.